disampaikan oleh perwakilan ya dari calon wakil menteri maupun juga calon kepala badan yang memberikan keterangan. Ada beberapa orang tadi ya, kalau kami lihat ada Aminuddin, ada Ludwig, lalu kemudian juga ada Arya Bima, dan juga terakhir ada Niluh Puspa yang kemudian menyampaikan pendalaman ataupun juga pembekalan yang tadi disampaikan di dalam, yakni terkait dengan kecerdasan buatan. Lalu kemudian juga ada terkait dengan geopolitik, tentang anti korupsi, dan juga yang disampaikan adalah pesan dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih tentu saja, untuk mengingatkan kembali bagaimana para calon menteri, calon wakil menterinya, dan juga calon kepala badannya ini bisa bekerja bersama-sama secara teamwork ataupun juga kolaborasi, koordinasi yang baik satu sama lain. Sehingga tadi yang juga ditekankan adalah terkait dengan teamwork, kerjasama antar lembaga, antar kementerian untuk kemudian bisa berjalan dari program-program yang nantinya akan diteruskan ataupun juga yang akan dilaksanakan pada pemerintahan Prabowo Gibran yang sahnya nanti setelah pada tanggal 20 Oktober 2024. Tadi secara garis besar mengatakan, menceritakan ya sedikit bagaimana tadi suasana di dalam ini sangat guyup ya, akrab, karena memang ini juga menjadi momen bagi para calon wakil menteri dan juga calon kepala badan berkenalan. Karena tadi benar sekali yang disampaikan, ada sebagian dari politisi mungkin yang sudah saling kenal satu sama lain, tapi ada yang banyak sekali dari profesional ataupun juga dari pakar, sehingga ini pun juga menjadi momen mereka saling mengenal untuk membentuk lagi soliditas mereka, sehingga tadi yang disampaikan adalah ini menjadi hal ataupun juga menjadi momen menarik buat mereka sendiri, karena akhirnya bertemu dengan orang-orang dari berbagai aspek, dari berbagai perspektif yang juga bisa membantu mereka nantinya dalam menjalankan kebijakan maupun juga dalam menjalankan program-program di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, juga yang tadi disampaikan adalah terkait dengan anti korupsi, tentu saja lagi-lagi ini menjadi pesan yang disampaikan untuk kembali mengingat bagaimana mereka bekerja untuk negara Indonesia. Jadi selain profesional, tadi diminta juga untuk tetap menjaga terkait dengan keuangan negara APBN agar tidak main-main ya, itu menjadi pesan utamanya. Dan juga kemudian yang disampaikan tadi adalah terkait dengan tantangan global, tantangan negara-negara lain yang bisa berdampak kepada negara Indonesia. Jadi ada strategi-strategi yang juga dicatat. Tadi kalau kami melihat ada Aminuddin yang membawa buku catatan dan tadi menyampaikan beberapa poin ya, strategi-strategi yang harus diingat, yang harus nantinya dilakukan pada saat dirinya bekerja secara official. Jadi memang sekalipun pematerinya ini berasal dari luar negeri, orang-orang pilihan yang memang sudah dipertimbangkan dirasa ini mumpuni untuk memberikan materi, namun dari case study yang disampaikan, lalu kemudian juga dari perspektif yang berbeda, ini mengajak para calon wakil menteri dan juga calon kepala badan untuk melihat bagaimana dalam kondisi yang berbeda, negara yang berbeda, tapi bisa menemukan strategi-strategi maupun juga bisa mendapatkan mitigasi-mitigasi ataupun juga antisipasi yang bisa diterapkan dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, itu tadi beberapa hal ataupun juga secara garis besar Livi dan juga saudara yang disampaikan dalam pembekalan pada hari ini maupun juga kemarin yang diberikan kepada kepada calon menteri dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau kemarin ada beberapa tokoh yang kemudian mengejutkan ya, hari ini juga kami melihat ada beberapa tokoh juga yang cukup mengejutkan ketika masuk ke dalam ataupun juga mengikuti pembekalan pada hari ini. Seperti misalnya salah satunya adalah Niluh Puspa yang kemudian merupakan seorang jurnalis. Ini tadi menceritakan bagaimana prosesnya dia kemudian ditawari ataupun juga diajak berdiskusi untuk bisa memberikan dirinya mengabdi kepada negara, dan juga tadi dikatakan memang ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan, dan itulah yang membuat dirinya mau untuk memberikan waktunya, memberikan ilmunya, bekerja bersama-sama dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Tadi juga disampaikan oleh Ludwig yang mengatakan bahwa memang ada 1 dan 2 orang yang baru bergabung ataupun juga baru kelihatan pada saat pembekalan pada hari ini, karena pada hari Selasa kemarin namanya belum ada, namanya belum masuk maupun juga dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto yang ada di Kertanegara. Jadi memang hari ini
ada tokoh baru, ada pengenalan, ada kemudian juga ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan ataupun juga yang bisa menjadi bekal buat para calon wakil menteri dan juga calon kepala badan. Nah, sedikit juga tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Oto Hasibuan yang juga mendapatkan pembekalan pada hari ini. Dikatakan memang ada berbagai tema ya. Tadi kan ada kecerdasan buatan, ada kemudian juga terkait dengan komunikasi, informasi. Nah, ada juga terkait dengan korupsi, anti korupsi. Nah, inilah yang menurut dia memiliki perspektif-perspektif baru ataupun juga pendalaman-pendalaman baru, karena tadi disampaikan ada case tadi yang disampaikan terkait dengan hukum. Nah, ini yang juga nanti akan membantu dirinya untuk bisa memberikan output ya, ataupun juga bisa merealisasikan yang sesuai dengan visi misi dan juga program dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang tercantum dalam Asta Cita dan juga 17 program terbaiknya. Maka dari itu pembekalan ini bisa dilihat ataupun juga dinilai sebagai hal yang positif bagi mereka. Selain mendapatkan ilmu, selain mendapatkan kesiapan dan juga kesediaan, tadi juga ada bonding ataupun juga soliditas yang semakin dipererat untuk bisa bekerja bersama-sama nantinya pada saat usai dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024. Nah, Livi, tentu saja dari pembekalan ini yang kita lihat bagaimana Prabowo Subianto mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja bersama-sama dirinya dalam pemerintahannya, dalam kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Bukan hanya dari kesiapan tapi juga dari bukan hanya dari kesediaan maksud kami, tapi juga dari kesiapan mereka mengetahui bagaimana nanti arahnya ataupun juga program dari Prabowo Gibran secara visi, secara misi ini sepaham. Lalu kemudian juga yang dikatakan adalah bagaimana dari sumber daya manusia ataupun juga SDM itu sendiri sudah benar-benar memiliki bekal, sudah benar-benar memiliki pengetahuan dan juga sejalan ya dengan apa yang diharapkan nanti dapat diterapkan ataupun juga direalisasikan pada program Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka.